Recording in progress. Baik, kita mulai lagi untuk sub pokok bahasan berikutnya. Di sini ada tabel kontingensi. Jadi apa itu tabel kontingensi? Tabel kontingensi atau tabel frekuensi dua arah adalah suatu tabel yang terdiri dari hitungan frekuensi dari data kategorik yang sesuai dengan dua variabel berbeda. Jadi variabelnya ada dua ya, variabel yang garis dan kolom gitu. Variabel pertama digunakan untuk mengkategorikan baris. Nah, ini baris. Yang kedua digunakan untuk mengkategorikan kolom. Jadi di sini ada dua, ada kolom dan baris gitu. Nanti tiap kolom dan barisnya itu ada kategorinya masing-masing. Tadi kan cuma satu tuh kategorinya, maksudnya satu arah gitu. Yang ada di sebelah paling kiri kan tadi kan. Sekarang nanti ada dua. Yang di baris ada kategori, yang di kolom juga ada kategori gitu. Nah, tadi kan cuma di sini kan, cuma lurus gitu yang sebelumnya. Nah, sekarang ada di sininya. Nah, di sini juga kategori. Ini juga kategori. Ada dua. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tabel kontingensi pembahasannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uji independensi. Kemudian ada uji homogenitas dan Fisher exact test. Oke, kita langsung masuk ke uji independensi. Banyak sebenarnya materinya hari ini ya. Oke. Jadi aku jelasin dulu bahwa uji kebebasan atau uji independensi ini adalah suatu uji yang tujuannya untuk membuktikan bahwa dua variabel itu tidak saling berhubungan. Nah, jadi di sini tadi kan ada dua tuh aku gambar, yang di kiri dan yang ada di barisan kolom. Ini untuk menguji variabel di sini dengan yang di baris itu saling berhubungan atau tidak gitu. Tergantung nanti klaimnya seperti apa. Oke, jadi ini syarat-syaratnya ya masih sama. Hipotesisnya adalah intinya begini hipotesis di sini. Variabel baris dan kolom untuk H0-nya, variabel baris dan kolom saling bebas atau tidak berhubungan. Jadi untuk H0 ini nanti bakalan sama semuanya ya. Yang artinya yang dia tuh bilang bahwa variabel yang ada di baris dan yang ada di kolom itu tidak saling berhubungan. Nah, sementara untuk yang H1 itu variabel baris dan kolom ini saling berhubungan. Ada kaitannya gitu. Kalau yang H0 nggak ada. Oke. Ini masih sama ya keterangannya sama. Yang berbeda di sini cuma ini rumusnya juga sama. Yang berbeda di sini cuma ini degree of freedom-nya. Untuk mencari degree of freedom-nya beda. Ya. R ini adalah baris, jadi jumlah barisnya nanti ada berapa, dikurangi 1, dikali dengan jumlah kolomnya ada berapa, dikurangi 1. Jadi misal di sini ada 3 baris, jadi 3 min 1 dikali kolomnya ada misal ada 2, ini dan ini ya. Berarti 2 kurangi 1 berarti 1, kali 1 dengan 2. Itu ya, kira-kira ini 2 tadi. Kalau misalkan ini tadi ya contohnya. Oke. Kita akan beralih ke Excel. Nah, ini masih sama masih pakai Chi-square. Nah, ini contohnya. Kita akan langsung ke Excel. Ini tabel kontingensi. Di sini ada data observasi yang pertama. Ini yang diberikan soal. Jadi soalnya itu cuma ngasih tabel ini yang aku blok ini. Yang samping-samping ini kita menghitung sendiri ya. Oke. Yang pertama kita akan menghitung atau mentotal jumlah per barisnya.
54 tambah 12, 66. 41 tambah 51, 92, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita menghitung per kolomnya. 54 tambah 41 tambah 70 tambah 17. Ini juga gitu. Terus kemudian di total nih. Dari sini boleh, dari sini juga boleh. Jadi hasilnya adalah 253. Kemudian kita akan mencari data ekspektasi. Nah, data ekspektasi ini dari mana asalnya? Dia itu dari total baris untuk operasi metode A ya. Total baris dikali dengan total kolom per total keseluruhan. Saya ulangi lagi bahwasanya untuk operasi model A ini yang sukses ya, itu dari total baris per total kolom, kolom sukses ya. Kemudian per total keseluruhan. Oke. Kemudian untuk B gimana? Ya, B ya pakai yang bawahnya ini. Nih, bawahnya. Oke. Yang C juga bawahnya lagi. Terus D bawahnya lagi. Oke. Untuk yang gagal juga demikian, tapi dia pakai yang jumlah baris gagalnya. Nah, tuh. 66 per 71 ini jumlah garis jumlah kolom yang gagal ya. Terus kemudian per jumlah keseluruhan sama. Begitupun yang bawah-bawahnya. Tinggal ditarik aja ini. Dan ini untuk mengecek apakah penjumlahan kita benar atau salah itu ini jumlahnya sama. Yang bawah yang observasi dengan yang ekspektasi ini hasilnya sama. Harus sama. Itu berarti perhitungan kita benar. Kalau salah, kalau berbeda berarti perhitungan kita beda. Ini angkanya sebenarnya angka koma-koma ya, cuman aku bulatin. Seperti ini harusnya angkanya. Nah, aku bulatin biar estetik. Nah, estetik nomor 1. Nah, di sini ada chi-square hitung. Nah, kita sekarang mencari chi-square hitungnya. Ini yang tadi ya, yang yang O, yang O min E kuadrat per E. Ini ya. Ini telah observasi kan, O min E, ini yang E, dikuadratkan, oke, per E. C14 lagi. Oke. Nah, terus tinggal ditarik aja, tinggal ditarik. Set, begini. Nah, samping juga, samping nggak bisa sih. Samping harus dihitung lagi. Cuman caranya juga masih sama. Kalau yang ini pakai yang gagal ya. Kalau gagal, gampang banget ini. Tinggal ditarik-tarik. Nah, kemudian untuk yang samping-sampingnya ini juga sama. Jumlahkan. Jumlahkan baris, jumlahkan kolom, jumlah keseluruhan. Ini aku kasih keterangan untuk mencari degree of freedom-nya berarti kolom min 1 kali baris min 1. Nah, ini kolomnya ada 2. Kolomnya 2. Berarti 2 min 1 sama dengan 1. Barisnya ada 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, kembali SD gitu. Nih, aku tulis 3 nih di sini. K sama dengan 3. Oke. Nah, di sini ada hipotesis. Untuk H0-nya, di sini adalah kesuksesan itu tidak berhubungan dengan metode operasi. Atau metode operasi ini tidak berhubungan dengan sukses dan gagalnya. Itu juga boleh. Untuk H1-nya itu sukses dan gagal itu sukses gagal dan metode operasi itu saling berhubungan. Seperti yang tadi ya. Untuk H0 itu variabel yang ada di baris dan variabel yang ada di kolom itu tidak saling berhubungan atau tidak ada kaitannya. Kalau misalkan satunya itu variabel yang ada di baris dan variabel yang ada di kolom itu saling berhubungan atau saling ya ada kaitannya gitu. Itu untuk H0 dan H1-nya. Untuk original claim-nya kita masih pakai H1. Ini sampai contoh terakhir aku pakainya H1 ya. Original claim-nya. Biar agak
survei asik. Nah, terus di sini ada metode nilai kritis. Kita ini masih sama ya, yang tadi ya. Untuk metode nilai kritisnya masih sama. Dia itu diambil dari di sini, dari T-square hitung ya. Dari hasil T-square hitung. Ini adalah langsung hasil T-square hitungnya. Dari hasil penjumlahan tadi. Nah, untuk T-square tabel, kita masih sama pakai T-square inv.rt dengan alpha 5 dan degree of freedom-nya 3. Ketemu 7,81. Kita sudah paham ya harusnya. Dan kita lihat, ternyata T-square-nya itu, T-square hitung yang ini, itu lebih besar dari T-square tabel. Nih, lebih besar dari T-square tabel yang ini. Yang artinya dia itu jatuh di area reject. Nah, karena itu, saya harus aku gambarin. Intinya kayak gini. Ini tabel, ini yang T-square tabel, ini yang hitung ya. Ini yang hitung. Ini dia tuh jatuh di area reject nih. Di sini. Oke, karena lebih besar ya. Nah, kesimpulannya berarti adalah reject H0. Kalau reject H0, berarti dia menerima H1. Nah, yang artinya terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa sukses dan metode operasi yang dari sini itu saling berhubungan. Jadi kesimpulannya adalah saling berhubungan variabelnya. Di sini juga demikian. Ini kita pakai G-square dis ya kalau untuk mencari p-value. Itu bakalan kita lihat kemudian p-value-nya di sini kurang dari alpha. Artinya dia adalah reject H0. Nah, tinggal kopas aja sih ini ya. Kalau misalkan nanti di soal itu disuruh cari dengan dua metode, tinggal dikopas aja ininya. Kesimpulannya sama. Cuman metodenya aja yang berbeda gitu. Sebenarnya ini juga bisa pakai Excel ya, yang lebih cepat gitu. Cuman kalau untuk biar tahu step by stepnya kira seperti ini. Nah, kalau misalkan mau pengen cepet ya bisa pakai nggak tahu sih bisa apa enggak ya kalau pakai rumus ini di square test ini. Ini akan langsung keluar p-value-nya. Kalau yang ini tadi aku juga udah nyoba bisa sih. Untuk tabel kontingensi aku belum diajari juga di kelas. Jadi kayak diberinya seperti ini mas. Step by step yang panjang. Tuh. Mungkin nanti di akhir sesi bisa lah kita coba-coba ya. Oke. Terus di sini ada uji independensi atau ini sama aja sih sebenarnya. Ini contoh lainnya aja lah. Contoh lain dari soal ini. Modelnya sama ini. Oke. Kita lanjut di part berikutnya aja untuk pembahasan uji homogenitas. Nah, ini misalkan kalau kalian mau coba kerjain lagi ini contoh soalnya ini. Oke, kita lanjut di part berikutnya.